Bukan kemudian ini tidak sadar ya. Terutama ketika dalam proses hipnosis, itu klien bisa mengingat mulai dari proses dia datang sampai kemudian pulang. Gitu. Itu satu itu hipnosis contohnya ya. Contoh lagi ketika kondisi hipnosis, ketika kita lagi nonton filmnya sedih kita ikut nangis, itu kita masuk ke deep hipnosis. Di situ masuk kalau kedalaman ada banyak yang menyatakan kedalaman, tapi kalau di klinis itu kami pakai kedalaman Adi Gunawan 0 sampai 40. Jadi itu sudah masuk di positive hallucination. Dalam artian ketika positive hallucination, apa yang tidak ada seperti seolah ada dan kita mengalami. Jadi awake kan. Terus yang kedua, contoh yang paling sederhana ketika teman-teman lagi jelajah, ada banyak rumput dan duri-duri, saat itu tiba-tiba kakinya kegores, santai aja. Tapi kemudian pada sore hari ketika kita mandi, kakinya ngerasa perih banget. Nah, pada saat kegores itu kita sadar atau enggak? Sadar. Yes, benar. Kita sadar. Kalau nggak sadar berarti kita pingsan. Itu ya. Tapi intinya ketika ngomongin kondisi hipnosis, itu kondisi yang terukur, salah satu definisinya adalah terbukanya critical factor. Jadi di pikiran kita itu ada dua, pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Critical factor itu faktor diantaranya. Faktor kritis ini faktor yang menganalisa, kemudian dipengaruhi oleh belief system, kemudian bahwa apa yang dilakukan aman atau tidak aman, ini dan beberapa macam lagi. Nah, ketika itu tidak aman, klien bisa aja langsung bangun. Bukan berarti bahwa ketika masuk ke kondisi hipnosis, klien nggak bisa bangun ya, bisa bangun. Cuman ketika kondisi hipnosis, dia badannya sangat masuk di kondisi yang sangat rileks. Pikirannya sangat aktif. Gitu. Definisi yang berikutnya, itu adalah pergeseran dari beta. Kita lagi aktif banget, gitu. Banyak pikiran, stres itu banyak yang di beta. Terus kemudian geser ke alfa. Alfa itu saat kita belajar, kita mulai fokus, kemudian masuk ke theta. Nah, di kondisi mana menurut clinical hypnotherapist yang terbaik untuk flagging? Beberapa teman-teman NLP menyatakan di kondisi apa aja kita flagging. Tapi di clinical hypnotherapist kita menyatakan bahwa ketika kita mau flagging, kita mesti memastikan kalau 0 itu sangat awake, 40 itu tertidur, sedapat mungkin masuk di kondisi somnam atau ngomongnya itu di sekitar 28, 32, jadi cukup dalam banget. Resikonya apa? Ketika dilakukan flagging itu kan dihadapkan kembali kepada pengalamannya. Ada kondisi yang diharapkan itu dia benar-benar saat dibawa ke pengalaman itu, dia merasakan kembali dengan kesadaran saat mengalami. Jadi kalau ditanya biasanya dari kalimat, kita bisa ngelihat, oke, ceritakan apa yang terjadi. Gitu. Kalau dia ngomongnya, iya saya melihat kejadian ini, oke, berarti itu belum di kondisi yang kita inginkan. Yang sampai dirasakan begitu. Coba ceritakan yang terjadi. Maka salah satu bahasanya, iya, saya terkena pukulan. Nah, itu berarti sudah masuk di dalamnya dan dia merasakan dengan seluruh fisiknya seolah-olah benar mengalami. Salah satu risiko yang kami hindari dari clinical hypnosis, kalau ini di kondisinya light, misalnya awake begini, kadang ketika diminta untuk mengalami kembali, emosinya muncul lagi, emosinya seperti gunung salju, dia semakin besar dan memperparah kondisi. Erikson sendiri, penemunya NLP, menyatakan NLP itu yang terbaik dilakukan di kondisi hipnosis kalau untuk perubahan perilaku. Itu. Yang kita inginkan adalah di kondisi revivifikasi, di mana dia mengalaminya, tubuhnya seperti benar-benar merasakan, dan lain. Nah, ketika sudah masuk itu, tapi sebelum itu deh, ketika misalnya klien datang, kita minta dia bercerita semuanya dalam intake form, biasanya kalau di kami standarnya, setelah itu kita perdalam. Kita mencari kira-kira akar masalahnya apa. Tapi tidak bisa begitu saja itu kita anggap sebagai akar masalah. Sampai kita tanya ke bawah sadarnya, ke memori bawah sadarnya. Nah, caranya gimana? Kita berbahan bakar temuan kita dari interview, dia dibawa mundur ke, dia dimasuk dulu ke deep, setelah deep, ada ciri-cirinya deepnya, salah satunya itu namanya positive hallucination.
dia bisa melihat, mendengar, atau merasakan apa yang sebenarnya tidak ada menjadi ada, atau negative hallucination, apa yang ada seperti seolah-olah tidak ada. Itu salah satu tandanya. Jadi terukur banget ya kita masukinnya. Nah setelah itu dapat situ kita provok dengan salah satu temuan kita yang kita curigai sebagai akar masalah. Dari situ kemudian kami clinical hipnoterapi percaya bahwa akar masalah itu adalah di emosi. Yang kita kotak-katik emosi, berbahan emosi ini kita bawa klien menuju saat kejadian dia ngalamin, atau yang itu menjadi akar pertama kali emosi itu muncul gitu. Nah di sana klien diminta ngalami kembali. Nah dengan ngalami kembali terkadang kesadarannya itu karena sebelumnya misalnya salah satu ciri trauma bahwa saat terjadi kejadian dia tidak punya kuasa untuk melawan dan melakukan apapun. Nah, cara kita ngerubahnya itu ya kita dihadapkan lagi ke kejadian itu, biasanya dengan mengalami kembali kesadarannya akan naik. Dia mengalami dengan kesadaran tertentu, kemudian bisa jadi dia dengan mengalami kembali itu menjadi paham detail-detailnya. Nah, di sana kemudian dengan teknik-teknik tertentu kita lakukan modifikasi, mulai dengan inner child, kita bicara dengan bagian anak kecilnya, bicara dengan atau memanfaatkan emosinya, kita rilis dan lain-lain. Tapi sedapat mungkin energinya benar-benar sampai habis. Nah, yang berbahaya di hipnosis adalah bahasa. Di bahasa ada dua. Satu, bahasa yang bersifat leading. Leading itu, ya disampaikan Mas Duro tadi, oke coba lihat, kamu kalau lompat, nanti itu akan lepas. Jadi kita memerintahkan dia melakukan sesuatu. Bahayanya, di kondisi itu kita bisa nanamin false memory. Jadi kami di leading itu biasanya kita akan membawa dia, oke sekarang begini, 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 itu ketika membawa ke kesadaran tertentu di mana kondisi saat mengalami itu di kondisi itu. Setelah itu kami hanya guiding, nggak boleh leading. Karena kalau leading nanti akan membuat ada false memory, penanaman. Jadi ibarat film itu kita undur lagi, nah di situ kita rekonstruksi. Salah satunya teknik rewriting story, yang awalnya misalnya ketika ngalamin itu, dia tersiksa, dia marah, merasa dianiaya. Saat itu, setelah dirilis semua emosinya, kita bawa mundur lagi, kita kasih tahu bahwa dia besok akan mengalami kembali, tapi kali ini mengalaminya dengan cara yang lain. Nah, ini kita tanamkan false memory, tapi di bawah kesadaran dia bisa memilih kalau melakukan itu. Nah, biasanya dengan itu, trauma, emosi apapun itu bisa rilis gitu. Jadi ketika di kondisi hipnosis ini benar-benar mesti belajar bahasanya, mesti paten banget karena takutnya kita nambahin false memory, bisa jadi kita nambahin trauma yang baru, gitu. Nah, jadi prosesnya dimasuk dengan flagging itu, kita bawa ke kedalaman tertentu, kemudian kita minta untuk mengalami kembali, dan setelah mengalami kembali itu kita cari benarkah itu pengalaman dia pertama dengan muatan masalah tertentu itu, atau sebelumnya sebenarnya sudah dialami masalah-masalah ini. Karena emosi kita, masalah kita itu seperti bola salju. Kalau kita tidak ketemu di akar masalahnya, seringkali akan membuat emosi itu dari temuan klinis atau masalah itu akan menjadi lebih besar lagi. Kalau ngomongin keefektifan, dari teori psikologi itu biasanya ngomongnya kalau untuk perubahan perilaku itu yang pertama kita ngerubah di perilakunya. Tapi sebelum perilaku itu ada belief system, saya lupa satu lapisan berikutnya, setelah belief system itu ada emosi. Jadi untuk merubah perilaku ini kalau dilakukan tertentu dengan hanya teknik biasa, minimal dibutuhkan 40 hari pada saat yang sama, dengan cara yang sama, jadi cukup panjang. Tapi dengan hipnosis, kita langsung masuk ke belief systemnya dan emosinya. Begitu emosinya kita provok, kita rubah, maka perubahan akan terjadi dari dalam. Kita nggak bisa melakukan perubahan dari luar. Yang kita bisa lakukan hanya memotivasi perubahan, memberikan kesadaran. Gitu. Itu kalau dari pengalaman flagging yang saya jalani sebagai jam terbang. Nah, kalau saya boleh cerita contoh kasus sekarang ini saya sedang menangani seorang miliarder. Ngomongin miliarder karena dia sangat mudah cari duit. Di saat COVID itu dia hampir menang itu sekitar hampir 100 M dari tradingnya. Tapi kemudian dia ngerasa kok ada sesuatu yang saya cepat sering mengintimidasi orang ya. Saya dengan orang yang tidak saya kenal, saya cenderung intimidasi mereka kalau bisa mereka keluar. Kemudian dengan teman-teman dia sering mengintimidasi, jadi mengakibatkan orang-orang di sekitar dia menjadi tidak nyaman di dia.
begitu kita cari itu, kita minta pengalaman terakhir, ternyata ketemunya pada usia-usia 5 tahun, bagaimana ibunya memperlakukan dia, bagaimana ibu menanamkan kepercayaan dia, bagaimana memperlakukan dia, itu menjadi akar masalah. Nah, begitu itu dikutak-katik, kesadaran muncul, oh begini, akhirnya dia muncul kesadaran, ternyata selama ini aku menyimpan sesuatu yang tidak perlu, yang bisa kita bantu adalah bagaimana dia bisa merekonstruksi ulang, memaknai kembali kejadian itu, kemudian salah satunya adalah forgiveness, atau rilis, gitu kira-kira. Kalau ngomongin flagging, tapi lebih enaknya kalau ketemu langsung nanti bisa lebih detail lagi, sama nunjukin pola-polanya. Gitu Mas Hendro. Oke, makasih Mas Hendra. Oke teman-teman, kita lanjut diskusi ya di kelompok ya. Kita lanjut diskusi di kelompok. Di grup sudah saya kirim dua tugas diskusi. Silakan bisa dibuka. Yang pertama adalah tugas teman-teman menentukan atau contoh isomorph framing. Yang kedua adalah menentukan flagging. Nah, silakan Mas Jack untuk membagikan kelompoknya ke dalam breakout room. Silakan Mas Jack. Oke. Waktunya kurang lebih 15 menit, 20 menit deh. 20 menit. Oke. Karena ada dua materi yang didiskusikan. Mas Nicholas boleh bantu masukin teman-teman? Mas Ariski. Oke. Masih ada Mas Arifin di berapa? Mas Cacing berapa? Mas Anas berapa Mas Anas? Mas Cacing kalau nggak salah kelompok 2. Mas Arifin kelompok 3. Mas Cacing 3 ya? Mas Cacing 2, Mas Arifin 2, 3. sorry. Oke. Mas Cacing 2. Mas Taki monitor Mas Tohari berapa? Mas Taki 3. Mas Taki 3. Oh, udah masuk. Mas Anas Khairunas sudah masuk. Mas Tohari 4. Mas Tohari 4. Oke. Sudah lengkap? Room 3 cuman baru 3 orang. Room 4 sudah 4. Room 6 3. Room 5 mungkin dipindah 1. Mas Satrio saya pindahin ke room 3 aja deh. Room 1 banyak nih. Room 1 ada 5 ya? Room 1 5. 4 5. Oh, room 6 cuma 3. Saya pindahin 1. Mas Pandu deh, saya pindahin. Atau Mas Alreski ya? Mas Alreski pindahin ke room 6 ya? Ya. Room 4 masih 2 orang. Hah? 4 2 orang? Iya. Saya di kelompok 2 belum masuk. Oh, atas nama Mbak Rina ya? Ya, siap. Oke, Mbak Rina. Mbak Rina belum ada namanya di atas. Saya kelompok 3. Mas Taki kelompok 3. Kelompok 3 Mas Taki sudah tidak ada di data. Tinggal diklik oke aja Mas Taki. Oh, Mas Taki masuk room 2, room 2. Oh, dipindah nggak apa-apa, disesuaikan jumlah kelompoknya supaya imbang.
Sudah imbang semua sih rasanya. Oke. Oke, saya mobiling Coach Sidro, Mas Niko. Silakan. Yes. Saya belum masuk di 2 ini ya. Ini tadi coba masuk masih ke 5 lagi. Oh nggak apa-apa, di 5 nggak apa-apa, memang di balance Mbak jumlahnya. Biar siap, seimbang. Nah, Mas Raffi berapa ini dimasukkan Raffi berapa Mas di Raffi? Saya 6. Mas Raffi Mas Raffi di 6. di 6. Iya. Oh, biar sama Mas Dian aja ya, enggak apa-apa. Iya. Oh, ada kelompok 6 ya? Tambahan kelompok. Kalau cuma 5 saya masukkan ke 4 boleh juga nih. Ya, atau gabung aja 6-nya di ini. Dihapus ya. Ya kan? Saya masukkan ke 4. Mas Raffi masuk ke Boleh, 4. boleh. Mas Dian boleh masuk ke 4. Atau kedua ditambah nggak apa-apa. Mas Ari belum dapat tuh sama Mas Anas. Mas Anas masuk di 6 ini. Mas Khairunas masuk ke mana ini yang kosong? Keempat juga masih baru. Oh 2 ya, 2. Saya masukkan ke 2. Mas Anas masuk ke 2. Bang remove masuk ke 4 ya, Bang Dian. Masuk ke 4. Oh, masuk ke blok 4 ya, Mas? Ya. Oke. Siap. Tidak terus nek nggak ono iku nggak outbound ngono lho. Saya kan piye ngono. Kadang orang yang melihat pun terus gawene juga pokok ono gitu loh. Iya. Bahkan ya gitu loh. Kapan outbound nih, Mas? wis nyampe jam 3 iku. Wis nyampe jam 3 lagi coffee break. Mas, kapan sih outbound ini tadi kok nggak outbound? Peserta kalau PIC-nya tahu. Aku yang ini, waduh. Padahal sedinoan nih Mausan. Yes. Atau yang lain, monggo kalau ada usulan lain monggo silakan. Itu lebih. Saya coba Mas Ayo ya. Ya. Contoh permainan aja ya. Kalau kami mungkin nyebutnya apa nanti di Mas Ayo atau teman-teman itu ya. Kami nyebutnya proyek real estate barangkali. Jadi itu ya kayak puzzle gitu. Pertama kita pilih kan kelompok-kelompok ya Mas ya. Katakanlah ada 4 kelompok gitu. Nah nanti tiap-tiap kelompok itu sebagai kayak leadernya dia di depan. Kemudian kami berikan kayak gambar ya. Gambar jadi misalnya segitiga, lingkaran, apa-apa. Sehingga kemudian seperti suatu bangunan. Ya. Nah, leadernya itu dia bisa melihat itu, desainnya itu, ya. Artinya ini kayak sebuah visi gitu ya, yang di level kepisahan. Itu nyebrang bisa manggil tukang akhirnya sudah nyebrangkan pakai bingkai dan nyebrangnya pakai ambil. Lampu papannya terus diterbangkan papannya. Mau parkir. Balik ya. Itu teriak-teriak manggil si bisa. Cek. Mas Arifin monitor. Mbak Uni. Mas Cacing.
Mas Taki. Itu apa tuh? Ya. Monitor. Oke. Nggak paham. Ya. Silakan diskusi dulu. Boleh share screen, sudah saya multiple share. Ada di Mbak grup. Rina itu kelompok 2, Mas. Ya, di grup 2. Nah, ini sudah di-share di grup WA untuk tugasnya. Aku nggak paham yang kedua. Lagging. Oke. Silakan diskusi dengan teman-teman. Saya akan lanjut mobiling ke grup selanjutnya. Kalau cara menuju ke tujuan. Enggak strategi dia. Dia lebih ke media sih, media untuk mencapai penjualan. Mungkin SOP. SOP boleh. SOP kayaknya tapi kurang sih deh. Tapi kurang ini. Ya. Sebagai sebuah jalan, sebagai sebuah lintasan, berarti kalau penjualan itu kan apa ya? Buat strategi tadi kayaknya strategi itu kayaknya masuk deh, Mas. Masuk ya salah satunya ya. Gimana kalau strategi? Jadi kan kita sudah ada tujuan, kita bikin strategi itu harus dilaksanakan bareng-bareng gitu kan. Strateginya harus sebagai panutan utama untuk dilakukan oleh semua orang gitu kan. Gimana? Kalau saya ini Om Sat, kebayangnya strategi itu masuk dalam komunikasi. Artinya manusia di sini itu all divisi sekaligus nanti ada pirantinya bahwa kita komunikasi itu ke titik itu mungkin ya. Ya. Jadi kalau flagging kan gini, mau main high rope banyak yang takut ya. Iya. Kita bisa flagging. Betul. Jadi sekarang bayangkan bahwa tali ini adalah proses karir Anda. Ya kan? Ketika Anda meniti karir, mungkin ada rasa takut, ada rasa khawatir, bisa lewat atau enggak, bisa saya kerjakan atau tidak, saya bisa mencapai karir ini atau tidak kan. Nah, itu adalah yang Anda bayangkan ketika Anda akan melewati high ropes ini. Nah, itu udah proses flagging. Jadi lebih kalau flagging itu bedanya gini, gampangannya kalau flagging itu lebih ke pengaruh sih. Jadi tinggal kita sebagai fase itu menata bahasa untuk bisa gimana caranya customer kita untuk bisa ngikutin kita gitu. Tapi kalau kita sifatnya sugesti, kita harus menanamkan sesuatu. Jadi kayak terapi yang disampaikan Mas Indra tadi lebih ke karena ada meeting sama 2G sama Mas Diki. Kalau Pak saya coba ya treasure hunt, ini profilnya adalah sales, punya target, kita menghadirkannya adalah aktivitasnya adalah treasure hunt. Kemudian kesetaraan strukturnya, aktivitas simulasi dengan dunia sesungguhnya, nah ini yang akan kita cari. Kalau itu sales, ini treasure hunt. Kalau kita definisikan treasure hunt kan treasure hunt itu sebuah aktivitas mencari barangan. Untuk mencarinya kalau kita menggunakan tools peta kompas misal gitu kan, orientering gitu kan, itu kan akan menjadi sesuatu yang berbeda ketimbang dia ada banyak metode ya, dengan clue atau dengan apa gitu kan. Kalau ini dengan titik-titik itu kan mereka juga harus pelajari ininya kompas ini bisa kita artikan produk knowledge bukan ya.
Ya, SOP bisa SOP. SOP bisa. Jadi memang gini, kalau isomorfik itu kalau kita mau makanya di beberapa kegiatan yang sifatnya adalah training dan development biasanya TNA-nya harus kuat sehingga kita punya gambaran bahwa nanti kita akan menggunakan bahasa apa nih. Tapi kalau pukul rata aja itu rata-rata ya top management, middle management dan eksekutor atau low management pakai 3 kaidah manajerial itu kalau mau pakai pukul rata. Ya, jadi intinya masuk ke flagging. Intinya gambarin gitu. Masuk flagging apa nih kira-kira? Kayaknya Mas Hendra datang aja besok Sabtu Minggu. Kalau gambaran barangkali ya kayak semacam aktivitas yang kemudian benar-benar masuk gitu ya, benar-benar masuk kepada mental seseorang, ya. Yang saya gambarkan itu ya, semacam firework itu. Jadi dia melakukan activity yang kemudian benar-benar men-challenge dia, benar-benar dia merasakan experience yang luar biasa. Nah, sampai di situ kemudian dia merasakan ternyata apa yang dia takutkan itu kemudian dia bisa bongkar itu semua dan setelah dia melakukan kayaknya kok kemudian nempel banget gitu ya. Kayaknya Mas Hendra itu setuju. Saya gini ya, entah kenapa ya dapat doktrin dari institut untuk tidak pakai fireworks. Oh, boleh, ya. Karena itu dalam artian firework itu di kacamata kami bukan yang di sini kami bahwa itu sebenarnya hanya bukan proses bawah sadar yang bekerja. Yes. Tapi Itu bahwa di situ ada banget. hukum fisika. Fisika banget. Dan di awal berarti kita mengakali pikiran bawah sadar gitu. Tapi gini loh Mas, kalau yang aku lakukan, aku selalu di sesi akhir itu aku sampaikan bahwa ini fisika banget. Di awal pun aku bilang ini fisika. Bukan fisika banget, tapi ini fisika. Satu, telapak dan lain sebagainya. Tapi yang jauh lebih penting adalah langkah untuk memutuskan itu menjadi penting. Jadi bahasaku adalah breaking the limit atau mental block itu. Itu kan nggak ngerti ya kalau Mas Arifin monitor. Halo. Ya, udah pensiun Mas. Oh, sudah monitor Mas Arifin? Udah 2 tahun. Bisa kalau sama itu ke Mas gunung. Taki, Mas Cacing. Ya. Tapi ya, udah di Jogja jadi susah dia. Dulu pas di Bandung malah sering. Minta siswa. Asli mana? Asli sama. Kalau sini paling nggak ini nggak ke Lau, ke Merbabu, tapi Lau hampir sebulan 2 kali biasanya. Beda, jadi mungkin nanti dibagi satu-satu aja. Yang framing ini siapa yang menjelaskan, terus flagging siapa yang menjelaskan agar lebih mudah ya. Nah, satu tadi yang menjelaskan tentang flagging ya Pak Tohari nih, tinggal satu framing. Oh ya, framingnya sampean? Saya. Ya. Analoginya boleh pakai perahu dan nanti sama dikira nanti nyontoh. Atau kalau bisa yang berbeda. Gampang kok bikinnya. Mungkin menggunakan ini aja ya, sepeda atau benda-benda lain mungkin. Boleh. Tapi kan kalau sepeda individual. Iya sih individual.
Kalau yang nggak di air apa ya? Benda. Atau misal yang lain, ibaratnya ketika bolanya jatuh, yo semuanya ketika bolanya jatuh, pastikan tetap semangat dan semakin mencoba. Atau misalnya, jadi ibaratnya ada dua pilihan yang jangan sampai satu yes satu no, kebayang nggak? Ya, nggak ada pilihan berarti Mas ya. Hindari kata-kata negatif ya. Betul. Jadi dia harus yes dengan yes. Jadi misalnya ketika bolanya jatuh, apakah Anda langsung bangkit lagi dan memulai lagi dari awal? Apakah Anda akan langsung bangkit lagi dan memulai lagi dari awal? Nah, itu kan nggak ada reject negatif ya. Misalnya contoh, ketika bolanya jatuh, apakah Anda langsung bangkit dan memulai lagi dari awal? Apakah Anda langsung bangkit dan memulai lagi dari awal? Berarti kan dia langsung teng-teng. Apakah Anda mau mencoba apa tadi? Apakah Anda akan menyerah atau mencoba lagi? Kalau dia pilih menyerah, selesai saya game ini. Dia nggak mau lanjut bola lagi misalnya. Karena kita memberikan pilihan menyerah gitu. Ini kata-katanya berarti ada berapa ini Mas? 2022 Ada 3 ya? Menyerah. Ini di kata-katanya di bola jatuh di rel bola itu ketika bola jatuh terus itu baru diucapkan ayo semakin dicoba akan semakin berhasil. Yang kedua sambil dikatakan lagi bayangkan sebentar lagi akan sampai pada bolanya akan sampai finish. Akan sampai finish. Dan rasakan betapa bangga. Itu rasakan betapa bangganya Anda ketika menyelesaikan permainan ini atau tantangan ini. Ya. Itu kemudian yang tadi bagus tadi Pak Rahmat tadi. Gimana apakah itu tadi? Ketika bolanya jatuh, ketika bolanya jatuh, apakah Anda akan langsung bangkit dan memulainya kembali? Nah sebenarnya sama aja, tapi kan lebih ini. Ada apakah tadi enggak apa-apa Mas? Enggak berupa pilihan apakah itu? Enggak masalah karena pilihan yang kita berikan kan positif-positif. Apakah Anda akan bangkit dan memulai lagi? Apakah Anda akan bangkit dan memulai kembali dari awal? Apakah Anda akan bangkit dan terus mencoba? Jadi meskipun ada pilihan, tapi pilihannya sudah dikasih tidak bisa milih lain-lain, Mas ya? Ya, dia udah diarahkan yes. Akan bangkit dan kembali mencoba ya? Ya, dan terus mencoba. Udah cukup sih. 4. Oke. Sip. Iya. Kebayang ini Om Ferdi yang yang poin sebelumnya soal komunikasi itu kan tadi diartikan sebagai strategi kan ya. Ya. Tapi di balik itu kan ya komunikasi adalah komunikasi gitu. Maksudnya ketika kita ngadepin dalam tim, oh ternyata ada yang ada yang ya. Ada yang kayak gitu. Kamu salah ini, kamu yang salah, padahal yang salah kita sendiri gitu kan. Ya. Jadi di framing ya? Kalau dari saya rasa gimana Om? Ini bahas framing ya? Ya, bahas framing. Iya, bahas framing. Maksudnya biar secara luas gitu Om Zat. Nggak cuma strategi aja, tapi menggambarkan bagaimana komunikasi kita ketika dalam tim dalam mencapai tujuan 2022 gitu. Mungkin komunikasi efektif lah, bisa kita tambah efektif. Bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif? Kita ngertiin beberapa anggota dalam tim. Gitu. Yes. Jadi bagaimana kita tidak menjatuhkan, kamu yang salah, kamu pegang tadi benar dikit. Bolanya jatuh di tangan kamu terus. Bagaimana kita pola komunikasinya. Itu yang ngomong bosnya itu Om Ferdi. Giliran jatuhnya di dia, nggak ngomong-ngomong dia. Manajer salesnya itu yang ngomong itu. Iya. Tinggal bagaimana dia memuji, ayo. Permainannya apa tadi ini, Mas? Kalau permainan mungkin di awal. Kalau ini mungkin lebih kepada statement kali. Kalimat kali ya. Kalau yang pertama tadi kan tentang semotif framingnya kita tadi sepakat ya sama Mas Andri tadi game activity-nya treasure hunt. Playernya itu ininya sales. Jadi di situ
yang mewakili kegiatannya itu mewakili kegiatan saat mencari lokasi, saat menentukan strategi. Karena ini kan menemukan barang. Semua kelompok mencari satu barang, menuju titik tertentu, kemudian menemukan barang, dan barangnya itu perbedaannya mungkin cara mencarinya bagaimana. Gitu. Berarti ketika belum ketemu kita kasih sepakat apa itu, Mas? Jadi game-gamenya itu ya pada saat aktivitas kegiatan untuk proses menemukan kayak gitu, mencari sesuatu itu ibaratnya Kita kasih kata-kata. Ayo semakin dicari akan semakin bisa ketemu. Apa seperti itu? Itu yang kedua kali. Waduh, yang kedua ya. Yang kedua. Bentar ya, bisa di ini nggak ya? Bahasa flagging itu berarti ya? Iya, yang semakin bayangkan, rasakan. Nah, kata-kata itu yang di tugas kedua. Tugas pertamanya kita kan game itu mewakilinya apa gitu. Mewakilinya yang untuk. Ya, Mas, ini yang ngomong jenengan Mas Jaki lagi ya. Saya enggak tahu soalnya. Saya udah Mas Endra sebenarnya, cuman diculik Mas Endra. siapa? Ya, iya, ini Mas Endra aja sudah. Orangnya nggak ada, gimana? Ini tiba-tiba hilang juga Mas Endra. Ya kita sepakat lah ya, kita Mas Endra kita pilih ya. Iya, enak itu sudah anunya itu. Asetnya kelompok 5 sebenarnya. Ini Mas. Oke, baik teman-teman. Gimana diskusinya? Seru ya? Yuk kita coba presentasikan, mau dari kelompok 1 atau kelompok 5? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 baru pasti yang jawab kelompok 5 tuh. Langsung. Oke, boleh. Yuk, dari kelompok 1 presentasikan. Oke. Nggak usah presentasi gambar ya, karena memang kita tidak menontulensikan, tapi menontulensikan verbal. Terima kasih kawan-kawan. Jadi tugasnya tadi isomorfik sama flagging. Jadi kalau di kelompok 3 untuk isomorfiknya kita gambarkan. Saat ini kita namakan tadi ada 2 nama sebenarnya, tapi esensinya sama. Tree Island atau real estate. Jadi secara gambaran adalah kelompok itu kita bagi satu kelompok, kita minta mereka membagi atau memanajemen kelompoknya untuk menjadi 3 bagian besar, di mana bagian-bagian itu ini mengibaratkan pada sebuah manajemen perusahaan atau sebuah organisasi. Ada top manajemen, ada middle, dan ada pelaksana. Pada konsep ini yang kita lakukan di saat briefingnya adalah kita mengilustrasikan bahwa mereka layaknya melakukan sebuah siklus yang menyambung antara dari ide besarnya atau visi misi nyampe kepada bagaimana itu dilaksanakannya. Kontrolnya adalah apakah ide besar itu bisa dilaksanakan nyampe di bawah. Dan briefingnya adalah tantangan berikutnya adalah kita akan bermain Tree Island. Karena layaknya 3 pulau, maka kelompok ini nantinya akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ilustrasinya adalah 3 kelompok ini seperti juga di tempat pekerjaan Anda atau manajemen secara umum. Ada top manajemen, ada middle manajemen, dan ada pelaksana. Nanti untuk top manajemen, saya butuh ketuanya saat ini. Setelah itu, karena kelompok ini ada 11, maka yang 10 saya minta ada 3 dari yang middle management. Dan sisanya adalah para pelaksana. Masing-masing punya tempat, ini top management, ini adalah middle, dan ini adalah pelaksana yang sebelah sana. Dan di masing-masing tempat punya tugas masing-masing. Nanti visi misinya saya akan menjelaskan kepada leader. Setelah itu leader, silakan Anda menyampaikan kepada supervisor atau orang-orang yang mendesain ini menjadi dapat dilaksanakan. Ya, setelah itu yang di paling pojok atau yang di pelaksana
Anda akan mendapatkan informasi pekerjaannya dari supervisor Anda. Dan di sana juga kami siapkan alat bantu dan perlengkapan peralatan sesuai dengan target atau visi misi yang tadi saya sampaikan ke top manajemen Anda. Oke, ada yang ditanyakan? Oke. Garis Kalau besarnya adalah Mas, kenapa? Flagging sudah? Kalau flaggingnya kami memilih ada permainan tadi underwater ya? Atau yang apa ini? Yang firewalk. Kalau flaggingnya, sorry, tadi ada 3 usulan, tapi karena saya mengusulkan 1, sebenarnya Mas Indra tadi juga mengusulkan, belum ada sepakat sih, breakout room sudah, tapi secara prinsip teman-teman memahami bahwa flagging itu arahnya kemana. Jadi kita pakai yang namanya permainan underwater lah. Underwater adalah kelompok itu akan dibagi menjadi 2 kelompok besar. Ada kelompok yang memberikan arahan, dialah yang akan melihat permasalahannya, dan ada kelompok yang ditutup matanya, dialah yang akan melaksanakannya. Permainan ini adalah ada air ditaliin gitu, ada tempatnya taliin, terus diminta untuk menaikkannya. Dan flaggingnya adalah yang kita sampaikan adalah kawan-kawan, ini adalah sebuah tugas yang harus dijalankan oleh Anda semua. Apapun posisi Anda, maka pekerjaan Anda, kinerja Anda akan berpengaruh terhadap satu dan yang lainnya. Oleh karenanya, permainan ini meminta potensi Anda yang sebaik-baiknya. Karena kemajuan Anda adalah kemajuan dari orang lain, apapun posisi Anda. Bagi Anda yang khawatir sekali terhadap resiko, maka hari ini di permainan ini tidak bisa lagi, karena Anda adalah tulang punggung dan menjadi inti dari sebuah kemajuan perusahaan yang saat ini Anda lakukan. Ilustrasinya adalah kalau perintahnya salah, bahkan perintahnya benar sekalipun juga beresiko. Artinya semua kelompok itu berada pada kesempatan yang sama, kekuatan yang sama, dan resiko yang sama. Itu tadi, Mas. Tapi sebenarnya ada 3. Tapi setidaknya itu. Intinya adalah flagging, memotivasi di sini untuk merasa empati, merasa memiliki, merasa tanggung jawab yang maksimal, dan lain sebagainya. Itu, terima kasih Mas Indro. Ya, terima kasih Mas Ayo. Terima kasih tadi untuk framingnya, isomorph framingnya itu ada kesetaraan bentuknya dengan kejadian yang sesungguhnya, sedangkan flaggingnya itu bicara tentang bahasa atau cara ya. Oke, lanjut. Kelompok 2, silakan presentasinya. Untuk kelompok 2, tadi saya mobiling, ternyata semuanya off cam dan semuanya off mic. Jadi tidak ada diskusi di dalamnya karena sepertinya semuanya ada kesibukan. Begitu. Oke. Lanjut kelompok 3. Memulai itu ada Weni itu. Mungkin Mbak Weni bisa memberikan penjelasan. Flaggingnya masih belum dapat. Oke. Cuman ngerjain yang isomorphic sih. Tapi nggak tahu ini bener apa enggak. Isomorphic ini misalnya ada game lah atau dan lain sebagainya gitu ya. Terus kita ngadain kayak via ferrata ke tebing apa gitu misalnya. Terus jadi puncak tebing itu kita ibaratkan kesuksesan tim atau targetnya. Terus tantangan dari jalan start menuju ke puncak itu adalah ya tantangannya, yaitu ada yang capek, tenaganya habis, pusing, mual, takut ketinggian dan lain-lain, yang itu harus istilahnya kita nggak dilawan sih, harus kita itulah. Terus peralatan-peralatan yang kita pakai itu adalah aset yang kita miliki dalam tim. Kemudian untuk pemandangan yang ada di puncak itu adalah ribet setelah kita bisa sampai ke puncak. Nggak tahu itu masuk atau nggak ngerti. Oke. Yes, Mbak Weni, itu tepat sekali. Itu bentuk dari contoh isomorphic framing. Jadi
kita nggak hanya sekedar untuk mendaki ferata atau mendaki tebing atau puncak, tapi ada hubungan dengan dunia pekerjaan. Oke, terima kasih Mbak. Jadi sudah diberikan kesetaraan struktur antara aktivitas dengan kondisi di tempat kerja. Oke, lanjut kelompok 3, silakan. Oke, halo, selamat malam semuanya. Saya mewakili kelompok 3 akan izin untuk presentasi. Jadi kami telah berdiskusi bersama dengan permainan rel bola. Mungkin sudah pada ada yang tahu, saya akan memberikan sedikit ilustrasi. Di mana rel bola ini adalah permainan setiap orang akan membentuk tali lintasan, di mana yang persegi ini dianggap manusianya, dia akan memegang lintasan tali ini. Di mana di sini ada kotak atau tong. Kemudian di sini nanti di atas tali ini akan dialirkan bola sehingga untuk masuk ke dalam finish. Kurang lebih ada gambaran permainannya, teman-teman? Yes. Okay. Nah, jadi yang bisa kita isomorfikan dari permainan ini adalah tong itu adalah ibarat target yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Sedangkan manusia yang ada memegang bolanya ibaratnya setiap manusia yang bertanggung jawab terhadap divisinya masing-masing. Kemudian lintasan relnya itu ibaratnya adalah sumber daya peralatan yang telah diberikan oleh perusahaan, ibarat fasilitas dan peralatan. Kemudian bolanya diibaratkan berapa persen pencapaian target perusahaan, ibarat KPI-nya. Misalnya kalau bolanya masuk 10, 100%. Sesuai dengan target. Kalau bolanya hanya masuk 3, 30%. Ibaratnya seperti itu. Sedangkan cara mereka untuk menyelesaikan permainan ini dengan komunikasi, itu diibaratkan dengan strategi mereka untuk mencapai tujuan. Kurang lebih begitu, Pak Endra, untuk yang rel bolanya. Terima kasih, Mas Ferdi. Okay. Kalau untuk flagging ada tadi diskusinya? Baik. Untuk flaggingnya, jadi kita bayangin ketika peserta memainkan bola ini, untuk mengaliri lintasan, tiba-tiba bolanya jatuh. Maka kita sebagai fasilitator menyemangati dengan flagging, misalnya dengan menggunakan kata-kata seperti ini. Ayo sedikit lagi, semakin Anda coba, Anda akan semakin berhasil. Kemudian misal, contoh lagi, bayangkan sedikit lagi bolanya akan sampai ke finish. Dan rasakan betapa bangganya Anda ketika berhasil menyelesaikan misi ini. Kurang lebih begitu, Pak Hendra. Apakah terima kasih, Mas Ferdi. Kita beri plus dong. Thank you, Pak Hendra. Oke, lanjut. Kelompok 4. Yes, silakan kelompok 4 ada. Ferdi. Monggo, Mas Eka atau saya tadi? Monggo, Mas. Monggo. Oh iya. Terima kasih. Ini saya akan mencoba untuk menganalogikan isomer framing. Jadi salah satu klien kami adalah mahasiswa karena memang kami berada di lingkungan kampus. Nah, ada mahasiswa himpunan yang mereka ini adalah organisasi di kampus. Nah, dari himpunan itu kami bagi menjadi 2 tim. Nah, permainan yang akan kami mainkan adalah kereta buta. Di mana permainan kereta buta ini nanti 2 kelompok ini akan menuju dari titik A menuju titik B dengan garis yang sudah ditentukan. Nah, garis itu adalah pembatas bahwasanya mereka ketika di organisasi tidak boleh keluar dari batas itu. Nah, kemudian setiap mahasiswa dari kelompok itu ditutup matanya, dan itu adalah sebuah goals mereka. Sementara nanti ketua atau leadernya berada di paling belakang memberikan instruksi. Nah, jika dia bilang fluid 1, dia maju lurus, fluid 2 belok kanan, fluid 3 belok kiri. Begitu seterusnya sehingga dia bisa mencapai tujuan yang ditentukan. Seperti itu. Mungkin itu analogi framing dari saya. Mungkin selanjutnya untuk yang flagging bisa dibantu jelaskan oleh Pak Tohari. Saya tahu, Mas. Silakan Pak. Oke, ini lanjut dari
game Mas Fikri tadi ya. Iya. Apa tadi nama gamenya Mas? Kereta buta, Kereta Pak. buta. Oke. Mungkin dalam permainan kereta buta ini ya. Nah, mungkin kalau dalam misi menyelesaikan tugasnya ya. Nah, itu mengalami kegagalan. Kadang sampai terus gagal. Akhirnya sampai frustasi gitu. Biasanya gitu untuk peserta ya. Ya, untuk apa? Memberikan flagging. Flagging itu di sini memasukkan apa ya tadi ya? Oke, untuk mencoba memasukkan flagging. Nah, gini. Kalau Anda dengan sebatas ini aja kemampuan Anda, nah, bagaimana Anda akan mencapai goal atau harapan Anda? Kayaknya seperti itu aja untuk apa? Flagging. Terima kasih. Oke, baik. Makasih Mas Tohari. Silakan berikutnya lanjut kelompok 5. Ada kelompok 5? Kelompok 5. Perwakilannya silakan. Pertama, ini Mas Andri mana Mas Andri? Kami sempat berapa menit nunggu Mas Endra sebenarnya. Itu tim andalan kami, tapi nggak ada yang masuk. Mas Endra kelompok 1. Udah nih cari Paramex nih. Oke, saya coba ya mewakili kawan-kawan dari kelompok 5. Mas Andri tolong di backup Mas. Jadi untuk isomorphic framing ya, kita aktivitasnya treasure hunt ya. Jadi konsepnya adalah treasure hunt dengan skenario rute atau pos ya. Yang saya tangkap seperti itu tadi ya diskusinya. Jadi di mana setiap kegiatannya itu mewakili, ada yang pertama adalah ketika diberikan ruang untuk berdiskusi, maka saat itulah kita menentukan target gitu ya. Kalau dalam jadi perusahaannya ini adalah perusahaan marketing dan sales. Divisinya adalah divisi sales. Nah, kemudian di situ juga mereka akan menuju satu titik menemukan sesuatu. Nah, disitulah ada perbedaan nanti kalau di manajemen itu strategi apa yang akan dilakukan untuk mencapai target. Nah, kemudian juga di situ dibuat juga eksekusi rencananya atau actionnya. Nah, jadi dari kegiatan treasure hunt itu mewakili flow dari kegiatan di manajemen. Kemudian untuk bentuk flaggingnya tadi memang belum sampai tuntas, cuman saya mohon izin buat kawan-kawan kelompok 5 mungkin sepengetahuan saya biasanya coba tutup sebuah kegiatan tuh dengan cerita ya. Contohnya misalkan Raja dan Apel, di mana di situ Raja memerintahkan 3 orang pengawalnya yang saat itu adalah tugas terakhirnya mengabdi di istana, di mana 3 pengawal itu diperintahkan untuk mengumpulkan apel yang ada di kebun kerajaan. Jadi pengawal pertama karena dia merasa kesal, dia ambil apel asal-asalan yang masih mentah, masih belum matang diambil. Nah, kemudian pengawal kedua nggak cuma apel yang mentah, tapi ranting, rumput segala macam dimasukin juga. Nah, kemudian yang ketiga dia mempunyai perspektif yang berbeda. Apel yang dipilih adalah apel yang bagus karena dia berpikir ini adalah hari terakhirku bekerja. Dan sudah sepantasnya aku memberikan yang terbaik juga untuk kerajaan. Nah, jadi di situ yang bridging yang saya sampaikan di situ adalah bahwa ketika kita berbuat baik bukan hanya untuk atasan, bukan hanya untuk perusahaan, tapi sebenarnya untuk diri kita sendiri juga, untuk keluarga kita, karena oleh sang raja yang mengatakan bahwa aku tidak bisa memberikan apa-apa kecuali apel-apel yang kalian kumpulkan itu. Ya,
kira-kira itu adalah bentuk flagging yang bisa saya berikan gambaran. Mungkin mohon masukannya apakah kira-kira tepat atau tidak. Terima kasih, Mas Hendro. Terima kasih Mas Jaki dan kelompok 5. Kita beri plus dong buat teman-teman semua. Oke, baik teman-teman. Teman-teman udah coba diskusi, udah membuat isomorphic framing termasuk flagging. Jadi intinya isomorphic framing adalah kesetaraan bentuk antara aktivitas yang saat ini kita lakukan, dalam hal ini games atau simulasi, dengan aktivitas di tempat atau lokasi yang sesungguhnya, terutama di dunia kerja. Jadi untuk menemukan kesetaraan bentuk, kita perlu menganalisis kegiatannya dari awal sampai akhir, sketsanya. Dari awal ngapain aja tahapan pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, termasuk peralatannya, bentuknya, media apa yang ada, kita cari kesetaraan bentuk dengan aktivitas di dunia kerja. Nah, intinya seperti itu. Biar kita akan lebih mudah menganalogikan sebuah kegiatan, biar peserta atau anggota tim nggak hanya ini melakukan sebuah kegiatan atau permainan atau games. Jadi mereka serius. Jadi benar-benar seolah-olah adalah aktivitas kerja atau project yang mereka lakukan sesungguhnya. Itu adalah isomorphic framing. Nah, sedangkan flagging biasanya berhubungan dengan sesuatu, misal ketidakyakinan, ketakutan, kekhawatiran, tidak berani, dan akhirnya teman-teman harus memberikan sebuah bahasa atau kondisi trance atau bahasa hipnosis yang membuat hal tersebut berubah. Itu intinya. Yang penting dari yang nggak berani jadi berani, dari yang takut jadi nggak takut, dari yang ragu-ragu, dari yang nggak pede jadi pede atau jadi percaya diri tinggi. Nah, itu tergantung dari teman-teman bagaimana mengemas bahasanya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke poin atau materi berikutnya. Coach, boleh tanya sebentar, Coach? Oke, silakan. Agak rancu antara anchoring sama flagging ini. Oke. Anchoring dengan flagging, maksudnya gimana, Mas? Anchoring itu seperti apa, flagging itu apa? Saya kok agak kurang paham. Kalau anchoring itu adalah mengaitkan atau keterkaitan ya. Sedangkan flagging itu lebih kepada pembahasaan sehingga membuat orang berubah. Bicara menggunakan bahasa yang kuat, yang powerful, bahkan bahasa hipnosis, sehingga membuat orang berubah. Anchoring lebih kepada sebenarnya analogi atau bentuk ya sama, mirip dengan isomorphic framing. Anchoring itu mirip sama isomorphic, kesetaraan bentuk. Ya. Jadi anchoring itu miripnya dengan kesetaraan bentuk atau isomorfiknya. Sedangkan flagging itu bicara tentang bahasanya. Mungkin boleh izin sedikit menambahkan, Mas Hendro? Boleh, silakan. Ya, izin menambahkan atau melengkapi ya. Kalau misalnya anchoring, mungkin sederhananya misal contohnya seperti ini. Katakanlah kita mengepal tangan kita seperti ini. Kemudian kita sugesti, ketika kita seperti ini, anchoring itu adalah kondisi state, ibaratnya kondisi yang menurut teman-teman itu yang paling, ini loh saya 100%. Jadi Anda membayangkan dan Anda membentuk sebuah gerakan yang Anda anchor. Memvisualisasikan, seperti kata Pak Hendro tadi, yang sudah Anda kaitkan. Nah, jadi tujuannya ketika sudah Anda visualisasikan, sudah Anda bayangin, energinya masuk ke dalam telapak tangan ini, Anda genggam. Jadi ketika Anda lagi down, ibaratnya kurang motivasi, Anda begini, itu langsung nyetrum. Jangan begitu. Atau contoh sederhananya bisa juga pakai handphone. Anda putar sebuah lagu yang penuh semangat. Jadi ketika Anda ditelepon, di miss call, atau Anda membunyikan handphone itu, ada lagu yang bikin Anda tuh energik. Nah, kurang lebih menganalogikannya misalnya seperti itu, sederhananya. Nah, mungkin itu, Mas Hendro. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih, Mas Ferdi, udah menambahkan. Luar biasa. Sip. Jadi sedikit lagi, Mas Hendro. Boleh, silakan. Jadi flagging itu nggak mesti harus verbal, Mas ya. Bisa dengan lewat lagu, bisa dengan cerita kayak saya tadi, atau dengan video mungkin.
Bisa juga. Nah, contoh gini, misal ada orang yang tidak berani untuk naik ya ketinggian ya, biasanya kan karena faktor emosi. Ya, seperti ini Tom Desem Waringin bilang, emosi Anda akan mempengaruhi gerakan Anda akan mempengaruhi emosi Anda. Nah, orang yang takut mungkin boleh jadi karena posisinya, gerakannya, postur tubuhnya ya takut atau nunduk. Tapi ketika dia ingin merubah takut jadi berani, jadi pede, ya rubah gerak, dikasih dulu jingkrak-jingkrak, dikasih dulu mereka harus semangat, harus joget-joget atau harus fun, ceria, baru setelah itu mereka berubah emosinya. Itu salah satu bentuk flagging juga, merubah emosi. Ya. Jadi banyak cara untuk merubah di samping bahasa, gerak juga bisa dilakukan. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau share, silakan. Mungkin izin bertanya. Tanya. Oh, iya. Ya, boleh. Saya dulu boleh? Mohon izin. Ya. Pak Indro, ini konsepnya sangat bagus sekali. Bagaimana mengisomorfikan ketika kegiatan. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah, seringkali kita sebagai puzzle juga terjebak durasi, kemudian katakanlah ada 5 games. Yes. Konsep isomorfik ini apakah, misal, ketika kita membawakan game pos pertama, kita sudah bridging dengan isomorfik ini, kita sudah memberikan gambaran permainan ini ibaratnya begini. Per permainan, per pos, kita isomorfikan, atau setelah selesai semua permainan ini berakhir, baru kita debrief di akhir, di mana debrief ini ialah isomorfik itu tadi yang kita tarik. Mohon petunjuk, Mas Hendro. Thank you. Oke, jadi gini, tergantung tipe program. Biasanya kalau misalnya tipe programnya rekreasi, nggak perlu sampai isomorfik atau sampai hubungan ke perusahaan atau ke dunia kerja. Karena kalau misalnya rekreasi kan fantasi aja cukup. Konsepnya fantasi, fun, analogi, sesuatu yang ya imajinasi itu aman. Tapi kalau sudah berhubungan dengan development, berarti kan kontekstual sesuai dengan pekerjaan. Nah, itu perlu programnya dibuat isomorfik. Dan kalau misalnya development, biasanya waktunya tuh akan panjang, nggak mungkin kurang waktu. Jadi kalau misalnya semen rekreasi, ya udah konteksnya ini aja, programnya fantasi aja. Jadi perlu sampai mencari tentang isomorfiknya nggak perlu. Izin nanya, Mas Hendro, kalau misalnya berkaitan dengan konsep katakanlah dia gamesnya per pos, kalau misalnya konsepnya adalah memang untuk kontekstual ibaratnya development, apakah isomorfik ini akan menjadi pengaruh di waktu, batasan waktunya jadi itu ada jadi kendala nggak maksud saya? Malah justru dengan adanya isomorfik mereka akan lebih serius, lebih kontekstual ke tujuan, dan mungkin ya mereka nggak sekedar bermain. Maksud saya begini, Mas Hendro, mohon izin. Misal katakanlah kita ada buat 5 pos, katakanlah 5 pos. Gamesnya kan beda-beda tuh. Yes. Ibarat nanti kan mereka akan ke pos mana, misalnya begitu. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah, misal katakanlah kita memberi waktu setiap pos ini katakanlah 10 menit, katakanlah, atau 20 menit lah katakanlah. Nah, takutnya ketika isomorfiknya tiap kelompoknya kan pasti beda-beda. Bocor nggak waktunya ketika akan menjadi perputaran pos, pengaruh di perputaran posnya maksud saya, Mas Hendro. Maksudnya isomorfiknya berbeda-beda gimana? Misalnya ada 5 permainan kan beda, kan dia 5 pos, 5 permainan beda. Otomatis di pos 1 dia akan mengisomorfikan permainan pertama. Di pos 2, ketika ada kelompok 2 masuk ke pos 2, dia kan akan isomorfik lagi. Nah, itu apakah ketika isomorfik ini maksudnya ini kan berkaitan dengan durasi. Pengaruh nggak? Jadinya gamesnya penjelasan puzzle kan beda-beda ketika pengaruh nggak untuk quality permainan dengan itu sih. Thank you, Mas. Ada gambaran, Mas? Oke. Yang pasti akan berpengaruh, durasi akan bertambah, apalagi kalau misalnya yang jelaskan puzzle beda-beda, tapi bisa disiasatin dengan transkrip atau dengan tulisan. Jadi setiap hasil biar sama, waktunya pun sama, ya mereka harus baca. Atau kalau perlu, ya walaupun dikasih kertas juga suruh baca juga nggak apa-apa. Tapi paling nggak biar sama, ada acuannya, ya ada tulisan. Itu aja. Tapi kalau misalnya ini waktunya nggak terlalu signifikan untuk perbedaan dalam hal menjelaskannya, nggak terlalu signifikan.
Oke, siap. Thank you. Mas Hendro. Yo. Perkenan. Oke, sebenarnya ngomongin tentang flagging, di sini tuh ada Mas Pugu. Nggak tahu masih ada di sini apa enggak. Beliau expert di NLP sama hipnosis sebenarnya. Walau sedikit beda aliran sama saya lah ya, dalam artian beda tempat belajarnya dan lain-lain. Mungkin beliau kalau mau menambahkan akan lebih baik berbagi. Tapi yang jelas, saya akan nambahin tentang anchoring. Anchoring di sini yang dimaksud ternyata berbeda dengan yang disampaikan tadi. Dalam artian kita mungkin pemahamannya sama tapi kasusnya berbeda. Saya coba tadi searching di Google, dalam dunia pendidikan atau dalam dunia learning, ternyata yang dimaksud dengan anchoring itu adalah penanaman lebih dalam atas pemahaman dari peserta didik. Contoh sederhana, misalnya setelah debrief gitu. Habis debrief oke, untuk menanamkan lagi, maka mereka misalnya diminta untuk oke, apa yang Anda pelajari tadi masukkan dalam chat, dibagi kertas, dibagi kamu bangun sebuah gambar dengan kemudian menjelaskan tentang apa yang kamu pelajari. Nah, itu anchoring-nya di situ. Jadi memasukkan kembali dan memperkuat pemahaman gitu. Yes. Gitu kira-kira. Oke, makasih Mas Endra. Oke, jadi memang ada berbagai macam ini ya, bentuk ya, termasuk anchoring pun ada macam-macam bentuk. Oke, ada lagi yang mau share? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Satu materi lagi. Mas, satu lagi Mas. Maaf nih. Dalam artian agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang flagging of itu ya, the experience ya. Ini saya baru coba cari sebuah literatur ngomong itu, kemudian ketemu satu, saya bagi di grup. Kalau ngebaca salah satu contohnya itu, benar yang dilakukan adalah bukan dengan kegiatan melakukan sedemikian rupa, tapi dia dibawa ke kondisi hipnosis yang terukur, terus kemudian karena masalah ini kalau contohnya mungkin dia punya ketidakpercayaan kepada tim karena mungkin traumatik sebelumnya, kejadian tidak percaya. Nah, di situ dia ditanamkan kembali pengalaman berbeda. Jadi dia dimasukin kondisi hipnosis, kemudian diminta membayangkan dan rasakan bahwa kamu sedang berada di sebuah tempat di lingkaran. Nah, sekarang ketika kamu siap untuk menjatuhkan dirimu, beri tanda begini, maka hitung 1, 2, 3, begitu jatuh kamu bayangkan dan rasakan bahwa kali ini kamu mengalami pengalaman yang berbeda, yang sebelumnya timmu tidak dapat dipercaya, tapi sekarang semua timmu mendukungmu, menerimamu dengan baik, maka kamu begitu jatuh, kamu dapat membayangkan dan merasakan kamu di kondisi rileks, nyaman. Jadi diberikan di flagging, dimasukin ke pikiran bawah sadarnya pengalaman yang berbeda, sehingga ada pemaknaan dari bawah sadar yang berbeda, bahwa sebenarnya ada kok bagian yang mereka dapat dipercaya, pengalamannya satu pengalaman tidak mewakili mengeneralisir semua pengalaman dan lain gitu. Kalau ngelihat dari itunya sih, gitu Mas Hendro. Oke, Mas Hendra kirim ke ini ya, grup ya. Sudah Mas. Oke Mas Hendra, terima kasih, thank you. Oke, baik, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk berikutnya. Ini kita anggap teknik fasilitasi udah selesai, nanti materi juga saya coba share lagi untuk pendalamannya, diskusi juga dilakukan. Nah, kita akan masuk teknik debriefing. Kalau sebelumnya menggunakan fundamental debriefing atau basic, nah berikutnya adalah kita coba akan mempelajari struktur funneling debriefing atau teknik corong atau filtering. Nah, ini disampaikan oleh Simon Priest dan Naismith. Jadi setidaknya ada 5 tahapan ketika melakukan debriefing. Pertama yang perlu dilakukan adalah remember critical incident. Yang kedua, identify impact. Yang ketiga, sum up. 4, apply. Dan 5, commitment to making difference. Nah, ini bahasa Indonesia yang gampang deh. Nah, jadi setidaknya ada 5 tahapan. Review konten-konten yang penting. Yang pertama itu. Jadi, boleh jadi ketika di awal, misal contoh, oke baik teman-teman, apa yang terjadi atau apa yang Anda pelajari akan banyak masuk. Nah, akan banyak masuk. Nah, yang kedua, mengingat kejadian kritis akan banyak masuk. Nah, namun dari berbagai macam konten itu kita perlu tangkap konten apa yang akan kita bahas. Kita angkat sesuai dengan tujuan. Udah tangkap aja kalau ternyata goals-nya komunikasi, ada satu yang berubah dengan komunikasi dan itu mau kita angkat, udah tangkap. Komunikasinya kita ambil, baru kita ulas secara lebih dalam. Nah, yang berikutnya adalah identifikasi dampak terhadap tujuan atau dampak terhadap kelompok. Apa sih dampak terhadap kelompok ketika hal ini terjadi?
Nah, lalu berikutnya, yang ketiga, rangkum hasil pembelajaran. Yang keempat, terapkan atau hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, komitmen untuk membuat perbaikan. Nah, tinggal pertanyaannya aja nanti disesuaikan. Review konten penting, mengingat kejadian kritis pada saat kejadian di lapangan atau aktivitas, identifikasi kejadian tersebut, dampaknya terhadap kelompok atau lingkungan atau tujuan, di akhir atau di pertengahan rangkum hasil pembelajaran, terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir adalah buat komitmen untuk perbaikan. Nah, ini pola juga untuk pada saat kita melakukan debriefing. Nah, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang observasi spesifik, karena observasi ini berhubungan juga dengan pertanyaan-pertanyaan debriefing. Semakin kita kuat dalam melakukan observasi, semakin banyak pertanyaan dan semakin tajam apa yang akan kita sampaikan. Nah, lakukan observasi secara spesifik, catat, rekam apa yang Anda dengar dan lihat. Jadi yang kita dengar, lihat, langsung rekam, perlu catat. Apa yang kejadian di lapangan, baik verbal yang dilakukan peserta, intonasi suara maupun gerakan atau visual yang itu bisa kita rekam atau kita catat. Nah, contoh, misalnya adalah catat atau rekam verbal, kalimat atau kata-kata yang diucap, rekam setiap isi kalimat atau kata kunci yang menarik. Misalnya ada peserta yang mengatakan, sialan. Nah, kata-kata sialan itu kan menarik tuh. Ada keluar kata sialan. Apakah dia mengeluh, ngapain sini? Nah, ngapain? Nah, ngapain sini? Itu kata kunci itu yang bisa kita catat verbal. Nah, yang berikutnya adalah voice atau intonasi suara, tinggi rendahnya, volumenya, kecepatannya, bahkan ketika ada yang bicara bergetar atau tekanan suara, ternyata ini ada yang kayaknya begitu dalam ketika dia mengatakan sesuatu. Nah, itu bisa catat apa disampaikan. Untuk getaran suara, ada yang ketika ngomong sampai dia emosi, bergetar atau marah, nah itu bisa kita catat atau kita rekam dalam memori, dan itu bisa kita tanyakan pada saat debriefing. Nah, yang ketiga adalah catat atau rekam visual, fisiologis atau gerakan tubuh, termasuk ekspresi wajah, kontak mata atau mata, misalnya ketika dia melotot atau mata tajam atau bahkan dia nggak ngelihat gitu, merem, itu bisa nanti akan jadi bahan pertanyaan. Sentuhan, gerakan kepala, misalnya tangan, kaki atau postur tubuh, sikap, nah itu bisa kita rekam tergantung situasi. Nah, contoh misal, rekaman ini berhubungan dengan pertanyaan berdasarkan hasil observasi. Misal, kita bisa berasumsi di depan terhadap peserta, namun itu jangan dilakukan. Salah satu contoh pertanyaan asumsi adalah, oke, Mas, tadi saya lihat Anda terlihat tegang. Tegang itu adalah asumsi. Tegang itu kan ketika kita melihat apa yang dia lakukan, masuklah kita berasumsi, oh orangnya tegang. Mas, tadi saya lihat Anda marah. Marah itu asumsi. Sebisa mungkin kita jangan berasumsi. Tapi sampaikan fakta yang terjadi berdasarkan apa yang kita lihat dan kita dengar. Contoh, misal faktanya. Oke, baik, Mas, di tengah permainan saya melihat mata Anda melotot dan tangan Anda sedikit bergetar. Apa yang terjadi? Oh ya, tadi saya tegang. Nah, berarti kan tegang keluar dari mereka atau dari peserta. Apa yang membuat Anda tegang? Karena tadi memang saya agak takut dengan ketinggian. Nah, berarti itu keluar dari peserta. Kita nggak berasumsi. Nah, contoh lain, misal. Oke. Saat mulai kembali permainan, saya mendengar Anda mengatakan dengan nada yang cukup keras. Ya, pokoknya jangan sampai gagal. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Oh iya, Mas, tadi saya sempat marah dengan anggota tim. Oh, apa yang membuat Anda marah? Oh ya, karena mereka banyak yang kita kerja keras, sementara ada beberapa yang kok santai-santai aja, kok pada tidak bekerja. Nah, itu kan keluar dari mereka. Bukan kita menjudge. Saya lihat tadi Anda marah, tapi fakta yang terlihat, terdengar itu kita sampaikan berdasarkan hasil observasi. Nah, contoh lain misalnya,
Saya mengamati tadi Anda ditegur oleh teman-teman Anda. Saya mengamati tadi Anda ditegur oleh teman Anda untuk tidak banyak mengatur. Kemudian Anda sempat mengatakan, sialan. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, itu kan fakta kan? Mengamati, mendengar. Oh ya Mas, kami sempat berselisih memang Mas. Nah, apa menyebabkan berselisih? Oh ya tadi memang ya saya greget aja Mas, pengen ngatur karena kok susah banget, kok nggak berhasil. Nah, itu fakta. Jadi kita bisa bertanya berdasarkan fakta lapangan. Oke, contoh lain misalnya di tengah permainan saya melihat mata Anda menatap tajam sambil menunjuk teman Anda. Sebenarnya apa yang terjadi? Itu kan fakta. Saya mendengar Anda berteriak keras. Apa yang sebenarnya tadi terjadi? Nah, itu fakta. Melihat, mendengar. Nah, tadi saya melihat Anda terjatuh. Apa yang menyebabkan Anda terjatuh? Nah, ketika teman Anda terjatuh, saya melihat Anda menertawakannya. Memang apa yang Anda rasakan? Nah, lalu ketika Anda terjatuh dan Anda ditertawakan, bagaimana perasaan Anda? Nah, itu bisa ditanyakan karena itu berhubungan dengan fakta. Nah, saya melihat Anda mendorong teman Anda sehingga dia terjatuh. Mengapa Anda melakukan ini? Nah, Mas, niat saya memang sebenarnya membantu. Nah, maksudnya membantu, nah itu bisa digali lagi. Saya mendengar Anda tertawa ketika dia terjatuh. Menurut Anda apa yang dia rasakan? Ya sebenarnya sih dia ini boleh jadi dia sakit Mas. Nah, tapi apa yang menurut Anda tertawa? Nah, itu digali. Apa yang seharusnya Anda lakukan ketika itu? Nah, itu bisa menjadi pertanyaan. Saya mengamati. Ya kan, mengamati itu kan fakta. Beberapa orang sempat minta leadernya agar diganti. Apa sebabnya? Nah, leadernya nggak becus Mas, leadernya payah, leadernya kayak nggak bisa ngatur. Nah, maksudnya nggak becus gimana? Nah, itu bisa digali lagi. Atau ketika kita berada di tempat kerja dan mendapat pimpinan yang mungkin Anda merasa ia tidak becus, apakah dengan mudah dapat diganti? Lalu apa yang sebaiknya akan kita lakukan? Nah, itu bisa menjadi salah satu bentuk pertanyaan. Oke, nah, singkat aja, ini juga ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan meta question. Kalau misalnya di NLP atau di semantik, neurosemantik, itu ada yang namanya meta question. Meta question adalah pertanyaan meta atau pertanyaan yang melampaui kerangka berpikir seseorang. Jadi pertanyaan meta ini digunakan untuk mengajak seseorang tuh berpikir lebih luas, lebih meningkat lagi, lebih levelnya berpikir di atas berpikir, misalnya dia lebih mikirnya itu lebih dalam lagi, dan boleh jadi mereka akan bertindak lebih kongruen berdasarkan pikiran atau perasaan atau fisiologis mereka. Nah, contoh pertanyaan meta question juga teman-teman juga bisa, boleh jadi bisa teman-teman tanyakan ke peserta ketika diskusi. Contoh bentuk pertanyaan yang membuat orang berpikir ini adalah pertanyaan tentang misalnya tujuan, konteks, strategi, atau tentang kinerja. Contoh pertanyaannya yang sederhana adalah apa yang Anda pikirkan tentang ini misal sesuatu, atau apa yang Anda inginkan, apa perasaan Anda, apa artinya buat Anda, apa yang Anda yakini, apa keputusan Anda tentang, dan sebagainya. Ini juga bisa dijadikan poin untuk bertanya. Nah, pertanyaan boleh jadi tidak berurutan sesuai dengan pertanyaan atau outcome yang dituju. Oke, contoh, misalnya, oke, Mas Satrio ada, Mas Satrio? Oke, Mas Satrio bertanya tentang sesuatu seperti apa sih pertanyaan yang powerful. Nah, misal saya akan bertanya ke Mas Satrio. Mas Satrio, apa yang Anda pikirkan tentang proses pelatihan ini? Waduh. Proses pelatihan. Iya. Pelatihan jadi orang lebih baik. Oke. Pelatihan ini bisa menjadikan seseorang lebih baik. Apa artinya buat Mas Satrio kalau pelatihan ini bisa menjadikan seseorang menjadi lebih baik? Mengetahui kelemahan secara detail.
Jadi dalam selama ini memimpin ternyata banyak kelemahan-kelemahan yang belum diperbaiki, tapi lebih detail lagi, nggak cuma sekedar kurang baik gitu aja. Oke, kalau Mas Satrio memahami tentang kelemahan secara lebih detail, apa artinya buat Mas Satrio? Ya, kembali lagi bisa diperbaiki terus jadi individu yang lebih baik. Oke, kalau hal tersebut diperbaiki dan Mas Satrio menjadi orang yang lebih baik, apa artinya buat Mas Satrio? Bermanfaat untuk orang sekitar. Oke, kalau bermanfaat, Mas Satrio bisa bermanfaat buat orang sekitar, apa artinya buat Mas Satrio? Bisa setelah bermanfaat, lalu bisa membahagiakan orang-orang terdekat. Oke, apakah Mas Satrio yakin dengan latihan ini nanti bisa bermanfaat dan bisa membahagiakan orang terdekat? Sampai saat ini yakin. Apa yang Mas Satrio yakini? Ya, karena tahu bahwa ada kelemahan di sisi A, B, C, terus bisa memperbaiki, otomatis bisa merubah sikap, jadi bisa lebih bermanfaat untuk keluarga terutama, jadi bisa lebih membahagiakan. Oke, Mas Satrio ketika saya nanya, mikir nggak? Mikir. Mikir. Nah, itu salah satu bentuk pertanyaan yang membuat orang berpikir. Padahal cuma pelatihan, tapi kok bisa bermanfaat, lebih baik, bahkan bisa dalam kehidupan. Nah, itu bentuk salah satu pertanyaan meta question. Nanti akan saya coba share ininya ya, dari yang belum ada ini. Nah, itu apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda rasakan, apa artinya, apa pentingnya buat Anda, apa yang Anda yakini, termasuk apa keputusan Anda tentang sesuatu. Nah, ini juga sebagai contoh juga ada beberapa contoh. Ini simulasinya. Oke, nanti ini aja, apa di-share aja di grup. Nah, ini menurut Carl Roger bahwa kita tidak dapat mengajarkan orang lain secara langsung, kita hanya bisa memfasilitasi mereka. Yuk, setelah ini kita silakan yang mau bertanya, mau sharing, mau diskusi, silakan. Nanti materi saya share lagi, termasuk ada buku buku dari Simon Priest, Michael Guest, nanti juga akan saya share ke teman-teman. Silakan yang mau menambahkan, boleh? Bertanya, Mas. Hendro. Ya. Silakan. Oke. Oke ya, terima kasih Mas Hendro dan coach-coach yang lain. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita mencoba untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang meta tadi itu, meta questions tadi itu di dalam proses debrief utamanya, seringkali ketika kita mengejar seseorang dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka berpikir lebih dalam lagi, seringkali kita pun juga mengabaikan yang lainnya untuk peserta yang lain yang ikut pada momen debrief tersebut. Nah, bagaimana tips dan triknya supaya mereka pun juga ikut ikut merasakan atau ikut memikirkan pertanyaan-pertanyaan meta yang kita tanyakan kepada si A. Jadi si B dan C dan sampai dengan Z itu pun juga ikut memikirkan, dan bagaimana cara yang efektif untuk bisa melibatkan mereka dalam pertanyaan tersebut supaya ikut mereka pun juga bisa ikut berpikir. Terima kasih. Oke. Makasih Mas Grace. Yang pasti pertanyaan ini tidak diberikan pada saat kita melakukan rekreasi. Rekreasi yang cukup debriefing biasa, singkat, mereka fun, happy, ya selesai. Untuk pendidikan masih bisa, karena biar mereka berpikir, development juga bisa, apalagi terapi memang harus disampaikan. Tidak semua orang
kita tanyakan, tapi kita bisa memilih case-case tertentu, orang-orang tertentu yang memang, contoh, mereka melakukan resisten, ada penolakan. Jadi kan ada sesuatu yang harus diperbaiki, ada penolakan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada sesuatu yang tidak mereka tahu, sehingga harus kita gali agar mereka bisa keluar atau tahu apa yang mereka cari tahu. Jadi ya triknya memang nggak bisa disampaikan oleh semua orang. Memang itu bentuk pertanyaan untuk coaching, untuk one on one. Tapi seandainya mau digunakan 1-2 orang, ya silakan untuk bukti biar mereka ternyata, oh ternyata saya ketemu ya apa yang saya cari. Oh ternyata ini ya masalahnya, ini solusinya. Setidaknya ya nggak bisa diberikan ya, semuanya. Oke. Kalau misalnya memang seperti itu, apakah ketika ada seseorang yang memang resist kepada pertanyaan tersebut, saya rasa saya nggak perlu menjawab hal tersebut, Mas, secara frontal ngomong seperti itu kepada kita. Apakah itu artinya kita perlu mengejar dia lagi, atau kita bertanya kepada yang lain, atau bagaimana? Kira-kira Coach Hendro dan yang lain mungkin. Silakan, ada masukan dari teman-teman yang lain boleh? Atau Coach Dodi silakan. Sementara menyimak. Menyimak. Yang lain? Mau bertanya sebenarnya. Oke. Aku deh. Ya. Berbagi aja. Pertama, sama dengan yang disampaikan oleh Mas Hendro. Pastikan dulu bahwa penggunaan yang meta ini adalah di pelatihan tertentu. Tatkala ngomong pelatihan tertentu, maka pada diskusi malam hari ini pastikan jumlah pesertanya nggak banyak. Ya karena kalau pelatihan tertentu bukan rekreasional, tentunya jumlahnya nggak banyak dong, karena metode yang tujuan yang pengen kita goalkan cukup berat. Tatkala cukup berat atau high impact begitu, maka ya jumlah pesertanya harus ideal karena kita lebih intens. Itu pertama. Yang kedua, menggali yang meta-meta begini, kalau saya membahasakan ke teman-teman kadang begini, cari yang ekstrim. Ekstrim gimana, Mas? Ekstrim. Cari yang sangat aktif atau cari yang sangat tidak aktif. Dari situ nanti akan ketemu, harapannya ketemu di tengah, sehingga menyebabkan partisipasi yang di middle atau yang di tengah-tengah itu menjadi lebih harapannya si asumsi, lagi-lagi asumsi dan hipotesis bahwa menjadi lebih hidup. Kalau saya itu, dan bagaimana kalau ada rejected, ada penolakan? Ada penolakan nggak apa-apa, karena dari awal kita sudah menandaskan di briefingnya di awal sekali tentang conditioning itu bahwa kita tidak sedang membicarakan benar salah, baik buruk, positif negatif, tidak. Kita sedang ya pakai bahasa situlah, intinya adalah tidak sedang melakukan itu. Jadi apapun, siapapun yang mendapatkan tempat, kan gitu. Nah kalau itu frontal sekali, ngapain sih tanya saya terus? Ya. Enggak sih, teman-teman atau saya sendiri pengen mendengarkan. Tapi kalau misalnya tidak, oke, mungkin yang lain ya begitu-begitu saja. Dan dalam teknik fasilitasi atau menjadi seorang fasilitator ada banyak cara kok. Ada yang isinya ngesro terus. Bagaimana untuk mengingatkan? Ya kita mengurangilah interaksi mata dengan dia, bahkan secara gesture dan body language kita kadang juga harus membelakangi dia, kan gitu. Ya. Atau malah diberi kesempatan untuk berada di posisi yang mau leading terhadap ide-idenya. Ya gitu sih kalau saya, artinya gambarannya kita frame dulu bahwa ini meta ini dibutuhkan pada hal-hal yang sifatnya pendalaman, deep inquiry dan lain sebagainya. Maka ya pesertanya jangan banyak. Tapi kalau meta ini kita bayangkan yang jumlah pesertanya satu grup 15, terus di grupnya adalah 60, 30, ya susah nanti kita bicaranya. Gitu. Apalagi ratusan. Saya kira itu deh. Terima kasih. Ya, thank you Mas Ayo. Mas Ayo. Dan Coach Andro. Panjang sekali ya, malam ini sudah jam 9.14. Bagaimana Mas Hendro?
Oke, Masih ada beberapa pertanyaan ini. Ada yang mau bertanya lagi atau menyampaikan sesuatu? Boleh, silakan. Mungkin izin nanya, Mas Hendra. Ya, silakan Mas. Tadi meta question ini sangat menarik sekali, dan tadi kalau saya lihat, kalau saya perhatikan tadi pattern-nya, polanya tadi, ibaratnya tadi kita menanyakan kalau misalnya dia seperti ini, apa artinya buat Anda? Kemudian setelah dia jawab lagi, apa artinya buat Anda? Kemudian dia jawab lagi, apa artinya buat Anda? Apakah ini adalah sebuah pattern yang untuk membuat dia ketika di looping semakin berulang-ulang untuk nancepin, atau sebetulnya kita bisa lebih mengarahkan pertanyaannya lebih ke aksinya yang didetailkan. Misalnya kira-kira setelah dari pelatihan ini, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Oh, saya akan ini. Oh, ya, kemudian nanya lagi, mendetailkan apa yang sudah dia jawab. Gitu. Atau memang dia lebih, apa artinya ini bagi Anda? Apa artinya ini bagi Anda? Lebih ke dalam. Atau dia lebih ke present and future-nya, atau dia lebih ke dalam. Kurang lebih seperti itu. Justru itu akan lebih ke dalam atau ke memang ke berpikirnya ke depan, bahkan ke tingkatan yang lebih tinggi lagi untuk mereka berpikir. Jadi biar mereka akan lebih tersadarkan, yang boleh jadi mereka tidak akan menyangka jawabannya itu bisa keluar atau bisa ada atau bisa lebih di atas gitu untuk levelnya. Ya. Oke. Thank you, Mas Hendra. Karena saya lihat memang dia tadi pattern-nya dalam banget sampai Nah, ketika dia sampai di satu titik, seolah-olah kan itu seperti pertanyaan yang hampir mirip, dia ngulang lagi, hampir mirip, ngulang lagi secara tidak sadar kan. Agak sedikit terjadi pengulangan. Nah, ketika dia tidak bisa jawab lagi, itu apa yang kita lakukan? Stop, start, atau mengganti pertanyaan lagi? Nah, boleh jadi kita bisa menghubungkan ke tujuan. Contoh misalnya tadi yang disampaikan terhadap Pak Satrio juga belum selesai. Oke, berarti bagaimana hubungan atau bagaimana dengan tujuan Anda berada di sini? Oh ya, Mas, saya akan lebih serius lagi, atau saya akan lebih benar-benar mempelajari materi ini biar ya boleh jadi misalnya karir saya meningkat atau hidup saya menjadi lebih baik. Nah, itu bisa kita hubungkan geser ke pertanyaan berikutnya atau arah tujuan berikutnya. Oke. Siap. Thank you, Mas Hendro. Mas Hendro, izin tanya sedikit. Yes, Mas ya. Tadi nyambung Mas Ferdi, pertanyaannya tadi kan awalnya terbuka ya, pertanyaan terbuka. Kemudian lanjut masuk ke pertanyaan tertutup. Istilahnya antara pilih yang baik, atau kalau di marketing atau sales itu kan ada pertanyaan tertutup yang konsumen nanti jatuhnya milih yang A gitu. Nah, tadi saya perhatikan Coach Indro masuk ke arah sana. Apakah memang diarahkan, karena nanti kan ada tujuan yang ingin dicapai gitu. Nah, apakah masuk ke arah sana seperti itu, Coach Indro? Mohon pencerahannya. Sebenarnya justru itu bukan pertanyaan tertutup ya, malah pertanyaan terbuka. Yang depannya apa, yang mereka tuh nggak bisa jawab iya atau tidak. Itu pertanyaan benar-benar full terbuka dan membuat mereka berpikir. Dan tidak ada yang mengarahkan untuk pertanyaan meta itu ya, membuat mereka berpikir. Bahkan seandainya pun seseorang tidak bisa, bukan tidak bisa ya, waktu untuk menjawab, ya udah kita tungguin, biarkan mereka berpikir, tungguin nanti pada saat dia akan menjawab. Ya. Artinya kalimat itu biar muncul secara alamiah ya. Yes. Tapi tetap ada patronnya, tetap ada tujuan akhir yang ingin kita harapkan. Ada. Siap. Thank you. Coach Hendro, izin. Yes, Coach. Ya, jadi tadi yang flagging ya, termasuk yang lain-lain, speaking, kemudian isomorfik dan sebagainya. Ya, contohnya kalau di flagging ya, sebenarnya lebih berkaitan dengan caranya ya, melakukan flaggingnya itu ya. Artinya gini, maksud saya, activity atau games-nya boleh sama, tetapi bisa dilakukan dengan teknik-teknik
fasilitasi yang beda-beda tadi ya. Yes. Sebutlah tadi seperti Mas Ayo sampaikan, dia mencontohkan ada permainan apa tadi, underwater ya, underwater yang menurut saya kalau lihat levelnya enggak terlalu high impact juga ya. Mungkin beda dengan rope access atau high rope atau mungkin termasuk firewalk dan sebagainya gitu ya. Gamenya sekilas sederhana ya. Tetapi kemudian kalau kita pakai teknik flagging, itu enggak ada masalah gitu ya. Enggak masalah. Sekalipun gamenya itu ringan tapi mengena gitu ya maksudnya ya. Iya. Oh yes. Flagging itu kan cara ya atau bahasa atau teknik bertanya. Boleh jadi pertanyaan-pertanyaan meta ini bisa kita jadikan itu bagian dari pertanyaan yang membuat orang tuh tanpa sadar trends atau dia berpikir akhirnya ketemu hal yang sederhana adalah tujuan. Tujuan kan bisa tanya. Nah, itu kan bisa dalam banget atau bisa naik terus, tinggi terus. Ketika bertanya udah terus menerus. Jadi kalau ada ungkapan misalnya kamu kalau pakai metode flagging mestinya game-game yang activity yang kira-kira benar-benar high gitu ya. Itu sebenarnya enggak harus demikian juga ya. Enggak harus. Oke. Makasih, Gus. Oke, sama-sama. Ada satu pertanyaan dari Mas Arifin nih, Mas Indro. Ya, Mas Arifin. Bagaimana cara menjaga konsistensi spirit dan motivasi pasca training? Yes. Bagaimana menambahkan, sorry, saya lagi driver ini. Ya. Pegang supir nih. Ya. Intinya itu sih. Cara menjaga atau konsistensi spirit dan motivasi pasca training. Nah, ini dia. Ini materi berikutnya mungkin ya. Barangkali Coach Dedi bisa menjawab. Coach Dedi, bagaimana sih cara jaga konsistensi atau semangat setelah pelatihan nih? Biasa Coach Dedi suka ngajar nih. Di anchor sama Mas Endra dulu. Oh iya, di anchor sama Mas Endra dulu ya. Di anchor nanti bareng-bareng. Kalau sharing ya, barangkali yang kemudian kami lakukan, ini kita sebagai peserta atau sebagai trainer atau fasilitatornya, Pak Arifin ya? Iya, betul. Dan yang kedua bagi ininya juga, pesertanya juga. Iya. Jadi kalau kami memahaminya kurang lebih demikian. Ketika kita training itu mungkin ada leveling ya. Jadi yang pertama apakah itu yang dibutuhkan adalah pada tingkatan motivasi ya. Sehingga dia ya sekedar dia akhirnya semangat gitu ya. Yang kemudian apakah akan ada perubahan kepada pengetahuan apa yang dia pahami ya. Kemudian kepada mindset, kemudian sampai kepada perilaku ya. Nah, kalau ke klien kadang kalau kemudian yang diminta adalah level kepada ini membangun kesadaran, ini membangun motivasi dan sebagainya, ya so far itu akan kembali kepada peserta gitu ya. Artinya kita tidak bisa berharap dengan waktu 2 jam, 4 jam kemudian mereka akan ada perubahan perilaku yang signifikan gitu ya. Nah, tetapi kalau kemudian setelah kita analisis bahwa memang kebutuhannya kepada change behavior ya, artinya ada perilaku kerja yang berubah dan sebagainya. Nah, maka program trainingnya benar-benar kepada arah development itu ya. Nah, untuk itu kita akhirnya ngembangin modul-modul ya, kemudian timeline yang akhirnya kita monitoring ya. Pernah kami handle klien itu ya sampai 1 tahun kami mesti mengawal proses change behavior-nya ke peserta ya. Nah, kalau selebihnya saya pikir ya sifatnya ini aja. Kalau yang paling sederhana kita adakan forum lanjutan ya. Misalnya rencana tindak lanjut minimal misalnya kayak Pak Arifin, ayo di waktu tertentu kita tentukan kita Zoom yuk gitu ya. Nah, di situ kemudian kita tanya tentang progres implementasi mereka ya. Sembari evaluasi, sembari menyemangati lagi ya. Mungkin itu Pak Arifin barangkali ya. Semoga berkenan. Yes. Berarti ada booster atau tindak lanjut setelah pelatihan, ada kegiatan kurang lebih demikian ya. Sesuai dengan leveling yang dibutuhkan dalam program training tersebut gitu ya.
Kadang kan memang cuman sekedar diminta menyampaikan motivasi atau apa dan sebagainya. Nah ini kan memang benar-benar diharapkan ada perubahan-perubahan. Oke, Mas Ayo, Itu yang disebut angkat sebagai tangan. euforia itu. Yes. Euforia itu Terima punya kasih. batas waktu. Ya. Terima kasih. Berbagi aja ya, boleh dipakai, boleh tidak. Yang pertama adalah kalau booster, alhamdulillah. Tetapi bagaimana kalau program yang kita tawarkan nggak nyampe ada booster atau durasinya nggak panjang? Kalau saya sih harus mastiin dulu bahwa ini adalah potensial customer enggak. Karena dari potensial customer kadang harus kita kasih bonus-bonus gitu. Tricky dikit lah ya. Salah satu untuk bagaimana supaya bukan lebih permanen, tapi recalling-nya akan terjadi sehingga dia, oh iya gitu ya. Biasanya saya menggunakan rundown-nya itu, skenario-nya, desain programnya itu ada salah satu sesi di mana kita punya kesempatan untuk membuat mereka itu merasa bahwa kegiatan bersama kita itu, aduh gitu loh. Aha, hai, kurang ajar, asem, dancuk iki ya, gitu-gitu loh ya. Nah, kalau sudah kena itunya, maka biasanya saya terus menggunakan form-form tertentu. Contoh, saya akan mulai melakukan, silakan tulis. Saya akan mulai berhenti melakukan, silakan tulis. Saya akan terus melakukan, silakan tulis. Terus bikinlah diary. Ya, ceritakan pengalamanmu dan lain sebagainya, terus masukkan ke amplop tertutup dan berilah nama jelas yang kurang lebih 6 bulan ke depan maksimal Anda masih berada di alamat itu. Ya, itu bonus. Biasanya saya kasihkan ke HR-nya karena Anda yang tahu posisi karyawan Anda, mana yang lagi down, mana yang unspirit dan lain sebagainya. Diam-diam kirimkan ke pos, nanti akan nyampe dia. Bahkan kalau memang perlu, gantilah amplopnya. Dia akan membaca, saya dapat surat dari siapa. Bisa dibuka, loh kok amplopku? Aku pernah nulis apa di situ? Tertiga. Tapi dengan catatan ya, potensial customer. Yes. Ya, kalau dia tidak membayar profesi kita secara bagus, yo jangan. Clear ya, Pak Nuwun. Oke, Mas. Biasanya nama kegiatannya tuh suka ada yang ngasih nama remember letter to myself ya. Iya, pakai begitu itu Murah meriah. Iya, murah meriah, tapi kita juga bisa ke HR-nya, oh tak bantu Mas, tak bantu gitu. Tak bantu Mbak gitu loh. Ya, gitu. Tapi kapan dikirimkan, Anda yang tahu. Wah, ini resek Mas. Ya nanti kalau waktu resek udah ngalah-ngalahin 10.000 kita khusus selesai. Ganti amplopnya dulu. Terima kasih. Oke, makasih Mas Ayo. Mas Hendra ada tambahan, silakan. Saya hanya memperkaya saja dari perspektif saya. Dari pengalaman saya ngikutin bagaimana Mas Hendro ketika menyampaikan tiap materinya dari pertama kita gabung di TOT ya, setelah itu ada pelatihan-pelatihan. Ada yang menarik, pathway yang di-sharing oleh Mas Hendro sebenarnya, dan itu merupakan menurut saya sih sebuah strategi. Kalau kita ngomongin motivasi, ini by riset ya, yang saya pernah baca dan lain, bahwa ketika motivational saja, itu tingkat energi naiknya itu 10%. Nah, biasanya dari sharing teman-teman yang biasa ikut MLM dan pelatihan motivational itu, ketika mereka balik, biasanya setelah seminggu, 2 minggu itu tanpa follow up yang lain itu akan hilang. Gitu. Nah, yang menarik dilakukan Mas Hendro ketika melakukan presentasi itu ada selalu 3 minimal. Yang pertama adalah big why-nya, dan itu penting untuk ngulik. Nanti kalau salah saya dibenerin Mas Hendro ya. Yang kedua adalah what-nya, next-nya yang ketiga how. Gitu. Jadi ketika mereka pulang dari pelatihan, ini mereka bisa mempraktekkan how-nya. Nah, dari sana cara maintain berikutnya tentu kita tinggal monitoring kepada manajemen bagaimana kemudian mereka menerapkan how yang diajarkan. Ketika how-nya terukur, si peserta merasa terbantu ketika mengerjakan tugas-tugas pekerjaannya, tentu manajemen dan organisasi merasa terbantu kan. Nah, dari proses itu yang terjadi bukan hanya knowledge-nya yang bertambah, bukan hanya skill, tapi kemudian perilakunya juga
bertambah. Nah, pola yang dilakukan Mas Hendro ini sejatinya cukup potensial untuk memperkuat maintenance atau kemudian follow up berikutnya. Gitu kira-kira Mas Hendro pendapat saya. Oke, Perkaya saja. Mas Hendra. Oke, teman-teman. Waduh, ada Mas Bagus. Angkat tangan. Terakhir ya Mas Bagus ya. Silakan Mas Bagus. Oh iya, siap. Siap Om Indro. Sebenarnya saya cukup tergelitik sama ceritanya Om Indra tadi ya. Soal setelah pulang terus 1 minggu hilang gitu kan. Nah, tadi itu ini mau nanya Om Indra sebenarnya. Nanyanya adalah tadi di fase flagging di saya, di kelompok saya itu sempat ada saya melontarkan kata-kata yang pertanyaan yang negatif gitu. Jadi tadi itu yang frame-nya itu soal bola yang tali tadi itu, rel bola. Nah, saya melontarkan kata-kata ini jatuh, apa kita akan menyerah gitu. Nah, dari tim itu sebenarnya sepakat bahwa kita menggunakan pertanyaan yang lebih positif gitu. Dengan cara, ayo kita ini jatuh, ayo kita coba lagi gitu. Jadi itu kan lebih positif gitu. Nah, sementara saya juga nggak pengen ketika ikut yang di pelatihan itu kerasanya cuma nggak nampol gitu ya. Akhirnya saya lebih senang kalau semua ditampar sekalian. Masa iya kalau semua kayak gini menyerah gitu. Akhirnya kan bakal reflect banget ke kerjaan setiap hari. Akhirnya kayak yang di fase dikembalikan lagi ke fase storming. Karena kadang-kadang di suatu kelompok itu nggak storming banget. Kalau katanya orang-orang ini yang anak-anak muda ini kan menikmati kesedihan gitu, Om Hendro. Jadi ada perlu fase menikmati kesedihan. Nah, apakah betul jika pertanyaan-pertanyaan atau ungkapan-ungkapan negatif ketika di tahapan kayak gini ya, ataupun di pelatihan gitu, itu memang dihindari untuk mengantisipasi hal tertentu gitu. Padahal kalau seumpama negatif ya negatif sekalian, biar kita ngerasain ditampar sekalian nggak apa-apa gitu. Jadi kita lebih belajar gitu, Om Indro. Minta tolong untuk barangkali ada kekeliruan gitu, Om Indro. Boleh dianjur Pak Hendro? Ya. Ya, sorry. Untuk case-case tertentu memang kita membedakan, contoh memang harus ditampar ya dalam tanda kutip ya, itu memang boleh aja dilakukan. Tapi kalau secara umum, memang bahasa negatif itu perlu dihindari. Contoh misalnya, oke baik siang-siang atau udah malam begini, oke baik, nah teman-teman biar kita tidak ngantuk, nah ketika mengatakan biar kita tidak ngantuk, kita energize dulu atau kita ice breaking. Nah, kata-kata ngantuk juga itu aura negatif. Dikatakan ngantuk jadi ngantuk beneran. Tapi beda kalau bahasanya kita buat bahasa positif. Oke, baik teman-teman, agar kita lebih semangat lagi, lebih fresh lagi, lebih segar lagi, yuk kita melakukan senang-senang dulu, kita ice breaking dulu. Nah, itu akan lebih berbeda dibanding bahasa negatif. Ya, apapun tetap pada saat kita menyampaikan gunakan bahasa negatif memang kecuali kita akan menantang seseorang, dalam arti kan ada orang yang memang maunya resistensi, menolak. Nah, ketika kita minta dia positif, maunya dia negatif, ya mau nggak mau tantang minta dia negatif, biar dia kembali positif. Ya ada kalanya harus kebalikannya itu juga bisa dilakukan. Ya sementara ya kita perlu kalau secara umum bahasanya perlu yang positif aja Mas. Bagus. Berarti kalau di flagging pertanyaan yang reflektif terkait yang mungkin negatif itu pun sebenarnya nggak berisiko terlalu ini ya. Boleh, boleh yang negatif pun boleh. Kalau misalnya untuk menantang seseorang itu bisa, tapi tidak dilakukan secara umum di forum gitu. Ya. Boleh berbagi Mas Hendro? Silakan. Mas. Di hipnosis itu ada namanya farsing. Gitu. Saat kondisi pikiran di bawah sadar, maksudnya farsing itu pikiran cenderung tidak menerima kalimat yang kata-kata bernegasi
negatif gitu. Termasuk misalnya contoh sederhananya itu adalah misalnya jangan lari gitu. Berarti yang ditangkap kecenderungan oleh pikiran adalah lari gitu. Tapi tidak selalu demikian, dalam artian bukan berarti bahwa pikiran tidak tapi kecenderungan untuk tidak menerima kata tidaknya itu atau yang negatif. Tapi kemudian bagaimana kalau nggak ada kalimat positifnya? Kalau memang tidak ada penggantinya, ya mau nggak mau dipakai itu gitu. Nah, kemudian apakah perlu ditampar? Yes, itu mungkin satu teknik ya, bukan tampar, tapi kemudian kalau di bahasa kita kan mengajak mereka berefleksi, itu istilah positifnya gitu kan. Kalau ditampar itu kemudian kita disadarkan bahwa oh iya aku salah oh itu kan. Tapi berikutnya yang menarik seperti saya sampaikan tadi dengan Mas Deru tadi, bahwa ketika pulang peserta jangan hanya ditampar doang, jangan hanya disadarin doang, tapi kemudian sekali dibekali dengan how to do-nya. Sehingga ketika mereka pulang, mereka bisa memakai keterampilan itu untuk menyelesaikan masalahnya. Dan pastikan how to-nya memang sudah terbukti efektif dan sedapat mungkin efisien. Karena kalau mereka kemudian ikut pelatihan, terus how-nya tidak efektif dan belum secara adalah tidak terbukti bahwa itu efektif, nanti takutnya mereka frustasi. Begitu mereka frustasi, akhirnya ya udah putus di tengah jalan kan. Dan bahasa ditampar saya menjadi kurang pas dalam artian karena kalau ditampar itu munculnya adalah semangat, misalnya kalau di Bali itu ngomongnya jengah atau tidak terima atau merasa karena satu kondisinya dia ditekan, akhirnya dia pengen membuktikan. Nah, ya di situ satu hal kalau kita ngomongin tentang emosi dan bahwa semuanya ada di dunia ini adalah energi dan emosi negatif itu energi negatif. Apakah bisa berhasil dengan bahan bakar energi negatif? Bisa. Tapi tentu akan lebih baik kalau bahan bakarnya adalah suatu pemahaman yang positif. Karena ketika itu negatif, ada motivasi untuk berubah dan berkembangnya adalah negatif, kecenderungannya by research, itu akan ngaruh ke tubuhnya, merusak tubuhnya. Gitu sih. Oke, makasih Mas Hendra. Nanti ini ada Mas Ayo. Setelah Mas Ayo, nanti Mas Ayo tolong kembalikan ke Mas Nicholas. Silakan Mas Ayo. Siap. Lagi-lagi tujuannya harus pasti, harus sudah ditentukan. Yang kedua gini aja deh, saya nggak mau maksain, tapi ini salah satu hal yang saya pegang. Pelatihan itu untuk membuat orang menjadi lebih tahu, menjadi lebih terampil, menjadi berubah yang positif. Idiomatikannya atau kata sederhananya adalah untuk melakukan kebaikan. Masa kita menggunakan cara yang salah atau cara tidak baik? Kalau untuk melakukan kebaikan, ya gunakan cara yang baik. Ini satu hal. Yang kedua, kalau ngomong banyak tentang NLP dan lain sebagainya, ini sorry ya, air itu sangat sugestif. Bumi ini lebih dari 70% air, otak kita juga, manusia itu juga. Ya bayangin, kalau isinya atau munculnya sesuatu yang negatif, ya reaksinya juga akan kita juga. Ini dua hal. Yang ketiga adalah ya kalau tujuannya mau brainstorm mencuci otak atau membuat, ya saya nggak tahu ya apakah kita pernah dapat pelatihan untuk bikin karyawan saya semuanya manut begitu kepada saya, apa omongan saya harus dianut dan sebagainya. Kalau kita menerima yang begitu, udah pakai yang itu cocok. Mungkin itu masih nyuwun sewu masih. Oke, makasih Mas Ayo. Dan saya kembalikan ke Mas Nicholas. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat malam ini, panjang sekali. Wah, ekstra. Kayaknya kalau kita nggak stop bisa selesai jam 12 malam. Semuanya pertanyaannya seru-seru, masih banyak yang penasaran. Tapi kita masih punya besok, masih punya offline training, nanti bisa ngobrol lebih. Mau begadang sampai pagi, kan kita acara sore selesai ya. Kita akan bikin api unggun Mas Ayo ya. Bisa ngobrol lebih, diskusi lebih seru, kita bisa berhadapan satu dengan yang lainnya. Terima kasih sampai saat ini masih semuanya ada di tempat, tidak ada yang meninggalkan kelas, jadi luar biasa sekali buat semuanya. Terima kasih buat kehadirannya, terima kasih buat kesediaannya. Tapi sebelum kita bubar, baik bisa dibuka kamera semua supaya bisa saya take picture.
Ya, sudah siap. Saya akan tag halaman 1. Sudah siap? 1, 2. Oke. Halaman 2 ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya buat malam ini yang luar biasa. Sampai ketemu di besok malam di waktu yang sama. Jangan lupa mengisi presensi, ya kan? Karena itu juga penting buat kita, masukan buat kita juga buat evaluasi dan juga buat penilaian. Termasuk tugas-tugas juga yang di workbook, jangan lupa untuk tetap dikerjakan kalau masih ada yang belum diselesaikan. Ada JSA, saya lihat beberapa belum dibuat. Jadi itu akan kita jadikan penilaian karena di sertifikat kita di halaman baliknya akan ada beberapa poin yang akan kita beri scoring. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa besok. Link presensi malam. Link presensi malam sudah di-share dari tadi, Mbak. Saya ulang. Oke, siap. Thank you semuanya. Bye-bye. Selamat malam. Thank you. Malam. Tadi. Terima kasih teman-teman semua. Jaga kesehatan, Mas. Besok mau flight. Amin. Mas Hendro. Oke. Masih, Mas Bagus. She's gone out of my life. I was wrong. I'm to blame.